So, kenapa kripto diprediksi akan terus rally beberapa tahun ke depan? Jadi ada pertama, anggota Kongres Amerika Serikat Warren Davidson itu memperkenalkan undang-undang berjudul Keep Your Coins Act pagi ini ya. Jadi ini kenapa bisa muncul rancangan undang-undang ini, karena ini terjadi setelah meningkatnya kekhawatiran atas tindakan keras terhadap kebebasan orang-orang sipil di Kanada. Jadi ada kekhawatiran kalau perusahaan swasta dan pemerintah Kanada memanfaatkan kontrol sistem keuangan model yang lama. Jadi mereka para pihak berwenang ini kayaknya ingin menghalangi perkembangan adopsi Bitcoin dan altcoin. Intinya adalah pemerintah Kanada meminta undang-undang darurat yang isinya itu memberikan kekuatan untuk membekukan rekening bank dan memantau transaksi besar termasuk kripto dan altcoin yang disinyalir itu dilarang tanpa nunggu keputusan dari pengadilan. Jadi semacam diskresi atau pembatasan transaksi keuangan di dunia kripto. Nah, si Warren Davidson ini anggota parlemen yang menawarkan rancangan UU ini yang jika disahkan, undang-undang tersebut akan mencegah kepala agensi manapun ya, kepala agensi keuangan untuk melarang atau membatasi kemampuan pengguna menggunakan mata uang virtual atau yang setara untuk tujuan penggunaan tersebut sendiri. Seperti contoh untuk membeli barang atau jasa untuk penggunaan sendiri oleh pengguna atau user sendiri menggunakan kripto atau melakukan transaksi melalui wallet kriptonya. Jadi, jika disahkan, Undang-Undang Davidson ini akan melarang agen federal untuk membatasi penggunaan mata uang virtual yang dapat dikonversi oleh seseorang untuk membeli barang atau jasa untuk penggunaan orang-orang itu sendiri dan untuk tujuan lain seperti transaksi kripto. Dengan kata lain, kalau ini UU-nya disahkan, para penjual atau toko-toko retail itu bisa menerima pembayaran pakai cryptocurrency. Jadi saya rasa ini kemajuan yang sangat menarik ya. Perlu legalitas supaya ada yang terlindungi, macam kayak gini nih. Kedua, yang ini berita sangat menarik ya, Berkshire Hathaway mengumumkan investasi kriptonya dengan pengajuan SEC pada awal pekan ini. Jadi ini tuh perusahaannya Warren Buffett yang kemarin menolak mentah-mentah investasi di kripto. Mereka investasi 1 miliar US dollar di saham Nubank, yaitu bank digital yang berbasis di Brasil. Nubank itu sejenis bank investasi, bank digital ya, yang menggunakan New Invest, memungkinkan pengguna untuk memasukkan uang ke dalam dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin atau ETF. Meskipun New Bank tidak mengizinkan perdagangan dalam mata uang kripto secara langsung, jadi ini semacam reksadana dalam bentuk kripto ya, bukan exchange kripto macam Binance dan Coinbase. Jadi si Warren ini nggak langsung beli Bitcoin secara langsung, tapi dia sudah mendapatkan exposure secara nggak langsung karena perusahaan dalam portofolionya itu terjun ke sektor kripto. Ya, gitulah, apapun bentuknya, mau nggak mau aset digital kripto pasti akan berkembang dengan sendirinya dan sangat pesat. Orang-orang pun akan berbondong-bondong punya kripto dan saya yakin beberapa tahun ke depan si Warren Buffett ini dan beberapa investor tradisional lain akan mengikuti Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Oh ya ayo undang di subscribe, wes yakino pasti cuan. Ketiga, bank terbesar di Amerika Serikat JP Morgan akhirnya ikutan juga terjun ke Metaverse, membuka ruang virtual di dunia populer berbasis blockchain yaitu Decentraland. Setelah menyebut sektor ini itu mempunyai peluang 1 triliun US dollar. Namanya Onyx Lounge. Jadi kenapa sih JP Morgan akhirnya berminat? Karena mereka melihat langkah Adidas dan Nike itu menciptakan produk dan etalase berbasis NFT serta Samsung yang membuka toko metaverse sebagai langkah maju yang sangat besar dalam adopsi ya teman-teman. Ini mereka gunakan untuk alat promosi dan iklan dengan konsep metaverse. Jadi para calon pembeli dapat menikmati fitur dan promo produk ini melalui konsep metaverse. Nggak semua yang ada di metaverse akan relevan untuk setiap bisnis ya. Namun ada sedikit kerugian jika nggak mengambil kesempatan untuk menjelajah di konsep metaverse. Jadi raksasa perbankan berbasis di Amerika Serikat si JP Morgan ini menemukan bahwa metaverse akan membawa kebutuhan akan layanan dan model bisnis terbaru yang dibuat khusus untuk era digital ini. Dan di 2022 diyakini akan menjadi tahun di mana adopsi cryptocurrency institusional dan retail dan perdagangan pada khususnya akan terus tumbuh.
Pendukung fintech PayPal aja semuanya sudah mempermudah pembelian, penjualan, dan perdagangan kripto. Dan perusahaan publik seperti MicroStrategy, Tesla, Galaxy, dan Square semuanya menambahkan sejumlah Bitcoin ke neraca keuangan mereka pada 2021 kemarin. Ini membuktikan bahwa kripto nggak main-main dan bukan sekedar angat-angat tai ayam aja. Semua akan berkembang seperti internet dulu bermula, teman-teman. Oke, kita lanjut ke Twitter ya. Akhirnya mengupdate dukungan Ethereum Wallet ke fitur untuk pemberian tips di Twitter. Setelah menambahkan tips untuk Bitcoin pada bulan September kemarin. Jadi pengguna Twitter sekarang dapat menambahkan dan menikmati fitur ini biar bisa memberikan tips berupa Ethereum atau Bitcoin ke siapa saja ya. Dan ini adalah kemajuan buat Twitter yang mendukung cryptocurrency, teman-teman. Yang keempat, berita ini merupakan salah satu kemajuan juga. Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia baru-baru ini memperkenalkan proposal yang melegalkan dan mengenakan pajak penambangan Bitcoin di wilayah dengan surplus listrik yang besar. Langkah ini untuk mendorong pertumbuhan industri kripto. Jadi kementerian ini juga berupaya untuk memperkenalkan tarif listrik yang lebih rendah untuk mendirikan penambangan Bitcoin. Jadi ini adalah berita fundamental Bitcoin dan kripto, nggak selalu harus FOMO ya, teknikal, analisa, dan lain-lain. Jadi video ini buat kalian yang emang niat investasi pakai uang dingin, bukan untuk besok menjadi sultan kaya raya. Mendingan kalau gitu jangan nonton video ini karena nggak ada makan siang yang gratis, teman-teman. Perlu kalian tahu ya, si Rusia juga adalah negara yang paling populer ketiga di dunia untuk penambangan Bitcoin di belakang China dan Amerika Serikat. Menurut statistik dari Cambridge ya, data ini, Presiden Vladimir Putin juga telah mengakui dan memanfaatkan ekonomi yang berpotensi dibawa oleh pertambangan kripto di negara Rusia. Mengingat surplus dan listrik serta tenaga ini memberikan peluang besar di dunia cryptocurrency. Berarti Vladimir Putin juga mendukung cryptocurrency dan patut kita apresiasi karena mau nggak mau orang luar itu berpengaruh terhadap kemajuan cryptocurrency di dunia, teman. Yang kelima ya, satu ini adalah dari Cardano ya, sudah dapat pengakuan penting bahwa Google baru saja menambahkan ADA ke kalkulator tingkat konversi mata uang ya. Mereka sekarang dapat mengkonversi ADA ke berbagai mata uang fiat termasuk USD, GBP, Euro, dan banyak lainnya. Dengan langkah ini, Google mengkonfirmasi bahwa si Cardano ini sudah jadi cryptocurrency utama yang banyak digunakan. Dan investor dapat dengan mudah menggunakan infrastruktur Google ini untuk melakukan penghitungan harga penutupan Cardano ya, tanpa bergantung ke layanan yang lain. Dan menurut saya kalau ini terus eksis, sebagian besar proyek kripto akan dicakup oleh Google ya di search engine-nya, karena integrasi kripto yang lebih dekat dengan pasar tradisional dalam waktu dekat tidak bisa dihindarkan. Jadi bagaimanapun cryptocurrency akan jadi arus utama dan menurut saya cryptocurrency akan terus bullish dari tahun ke tahun, teman-teman.